Aliansi Atlantik Utara untuk pertama kalinya secara langsung dilibatkan dalam menembak jatuh drone Rusia di atas Ukraina. Rumania hari ini menuduh Rusia melakukan provokasi setelah puing-puing drone Rusia jatuh di wilayah Rumania yang merupakan anggota NATO. Dan karena hal ini, saat ini orang-orang Rusia membuat kegaduhan besar. Karena dua pesawat tempur Eurofighter Typhoon yang terlibat dalam misi Inggris untuk berpatroli di wilayah udara Rumania diterbangkan untuk memantau serangan tersebut, yang merupakan prosedur standar. Namun, orang-orang Rusia sekarang mengklaim bahwa pesawat tempur ini untuk pertama kalinya mulai menembak jatuh drone di atas Ukraina, khususnya di wilayah Odessa. Tapi benarkah demikian? Mari kita cari tahu bersama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, tulis komentar kalian di bawah video ini, dan juga subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, pasukan Rusia pada malam tanggal 25 April melancarkan serangan gabungan besar-besaran ke kota-kota di Ukraina dengan meluncurkan 666 drone dan rudal. Dari 619 drone dan 47 rudal berhasil dicegat masing-masing 580 dan 30 target. Serangan tercatat terjadi di wilayah Dnipropetrovsk, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Odessa, dan Kiev. Dan kini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa serangan Rusia berlangsung sepanjang malam dan korban juga tercatat di wilayah Odessa dan Kharkiv. Kutipan. Taktik Rusia tidak berubah, drone serang, rudal jelajah. Lebih banyak rudal dan sejumlah besar rudal balistik. Sebagian besar target adalah infrastruktur umum di kota-kota, rumah-rumah warga, sektor energi, dan perusahaan-perusahaan mengalami kerusakan. Namun pada malam itu terjadi sesuatu yang tidak biasa. Di kota Galati, Rumania Tenggara, ditemukan puing-puing drone setelah serangan udara Rusia ke Ukraina. Akibat jatuhnya puing-puing tersebut, tiang listrik dan bangunan tambahan di rumah tinggal mengalami kerusakan. Tidak ada korban. Hal ini disampaikan dalam pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rumania. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa Rumania, negara anggota NATO dan Uni Eropa, memiliki perbatasan darat bersama dengan Ukraina sepanjang 650 km. Drone-drone Rusia selama serangan udara ke Ukraina sudah beberapa kali melanggar wilayah udara Rumania. Meskipun puing-puing drone sudah pernah jatuh di wilayah Rumania, pada hari Sabtu untuk pertama kalinya properti benar-benar mengalami kerusakan. Karena Kementerian Pertahanan Rumania mengeluarkan pernyataan. Kutipan. Kementerian Pertahanan Rumania dengan tegas mengecam tindakan tidak bertanggung jawab Federasi Rusia dan menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan tantangan baru bagi keamanan dan stabilitas regional di kawasan Laut Hitam. Insiden-insiden seperti ini menunjukkan pengabaian Federasi Rusia terhadap norma-norma hukum internasional dan merupakan ancaman tidak hanya bagi keamanan warga Rumania, tetapi juga keamanan kolektif. Kemudian, Duta Besar Rusia di Bukares dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Rumania karena pelanggaran wilayah udaranya. Oana Tsoyu dari Rumania menyebut insiden-insiden seperti ini sebagai tindakan Rusia yang tidak bertanggung jawab, mengabaikan hukum internasional oleh Rusia. Dan kemungkinan besar itu adalah inti dari seluruh cerita ini. Fakta bahwa dua jet tempur Eurofighter dalam misi Inggris untuk patroli wilayah udara di Rumania telah diterbangkan untuk memantau insiden semacam ini sudah menjadi prosedur standar. Dan inilah mengapa penduduk di distrik tetangga Tulcea telah diperingatkan. Federasi Rusia mengancam Rumania. Undang-undang Ukraina memungkinkan untuk menembak jatuh drone pada masa damai jika mereka mengancam nyawa warga sipil. Namun hingga saat ini, hal itu belum pernah dilakukan. Dan setelah serangan malam itu, pada malam tanggal 25 April, pihak Rusia mulai mengklaim bahwa pada malam hari, saat serangan drone di wilayah Odessa, Ukraina, dua pesawat tempur menjadi bukti sikap acuh tak acuh Federasi Rusia. Para pilot mendeteksi drone Rusia, hukum internasional, dan merupakan ancaman bagi keamanan Rumania. Mereka pun mendapat izin untuk menyerang target, dan sekarang pihak Rusia menjadi ancaman keamanan. Insiden-insiden ini menunjukkan pengabaian Federasi Rusia terhadap hukum internasional dan kedaulatan Ukraina.
dan beberapa orang yang gegabah. Di Rusia, sudah ada seruan untuk hanya memperkuat keamanan Rumania atau entah bagaimana meningkatkan kehadiran Rusia di Transnistria. Karena katanya, sekarang ada bahaya bagi Rusia yang berasal dari negara tetangga, Rumania. Yah, logika di Rusia sudah lama rusak. Begitu juga dengan keamanan kolektif. Menurut mereka, jika Rumania menembak jatuh drone mereka di wilayah Ukraina, itu berarti Rumania telah ikut berperang. Begitulah logikanya. Dan inilah Menteri Pertahanan Rumania. Insiden terjadi pada hari Jumat 24 April tepat sebelum serangan malam itu. Ia menyatakan bahwa Federasi Rusia mengabaikan hukum internasional dan hal itu tidak hanya mengancam keamanan warga Rumania, tetapi juga keamanan kolektif. Sistem MEROPS yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika Project Eagle akan mampu menghadapi ancaman drone di sepanjang sungai Danube. Dan Polandia, omong-omong, sudah menggunakan sistem ini di sayap timur NATO. Sementara itu, drone Ukraina pada malam itu, Sabtu 25 April, untuk pertama kalinya selama perang skala penuh, menyerang Federasi Rusia menurut hukum internasional. Dan ancaman bukan hanya terhadap keamanan warga Rumania, tetapi juga terhadap keamanan kolektif. Insiden-insiden seperti ini menunjukkan adanya pengabaian dari Federasi Rusia terhadap hukum internasional. Itu merupakan ancaman. Oleh karena itu, di akhir siaran ini, saya mengajak Anda untuk menikmati keamanan warga negara Rumania dan keamanan kolektif. Hanya sebuah rumah, hanya rumah tetangga di sebelah. Ada satu drone lagi yang terbang. Ya ampun! Dagamil yang sama besarnya. Mereka terbang ke arah Chuvakusha. Duduk aja sialan sambil mancing. Oh, itu tepat di atas kita. Itu dia sangat besar. Astaga, dia sangat besar. Dia membawa roket. Dia terbang tepat di atas kita. Ya ampun. Yang kedua, ke arah cowok itu. Para pemancing, tangkap drone. Cowok itu sudah terbang. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan kalian silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan detail pembayaran yang tersedia. Di deskripsi video ini tertulis, dukung channel Alexei Peci. Silakan pilih format dukungan yang paling nyaman untuk kalian. Saya akan berterima kasih atas segala bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Itu saja. Jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.